berisiko keluar atau turun kelas. Di antaranya adalah PT KB Pharma Tbk atau KLBF, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan. Perlu diingat, masuknya saham ke dalam indeks MSCI biasanya akan mendorong aliran dana asing atau foreign inflow, karena banyak dana indeks global yang mereplikasi konstituen MSCI. Namun sebaliknya, keluarnya saham dari indeks dapat menimbulkan tekanan jual akibat penyesuaian portofolio oleh manajer investasi global. Beralih ke sentimen eksternal, kabar dari Amerika Serikat di mana penutupan pemerintahan federal atau shutdown resmi mencerotkan sejarah baru pekan ini. Shutdown pemerintah Amerika Serikat kini telah memasuki hari ke-36 pada hari ini Rabu 5 November. Dengan demikian, shutdown kali ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Rekor ini melampaui rekor sebelumnya selama 35 hari yang terjadi pada Desember 2018 hingga Januari mengalami luka ataupun pendarahan. Pemirsa, seorang pria tega menganiaya ibu yang menekan laju IHSG pada perdagangan hari ini. Di tengah penantian sejumlah sentimen termasuk rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2025, sektor finansial mampu menguat 0,10%, non-consumer juga mampu menguat 0,24%, sektor consumer terkoreksi 0,36%, perindustrian melemah 1,36%. Kita lihat 4 sektor lainnya. Pendataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau. Informasi lain, pemirsa, 3 bocah SD tewas setelah tenggelam saat bermain di kubangan air hujan yang menggenangi galian proyek tol Japek 2 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tiga bocah SD ditemukan warga dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah tenggelam di kubangan galian drainase proyek tol Japek 2 di Kampung Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa ketiganya tidak dapat diselamatkan. Sebelumnya, ketiga korban bersama 1 bocah lainnya bermain di kubangan air hujan yang mengenai galian proyek sedalam 1,8 meter. Menurut pihak Tol Japek 2, pihaknya sudah memasang rambu-rambu larangan mendekat dan melakukan patroli. Namun menurut polisi, pemasangan rambu tidak tepat karena berjarak terlalu jauh. Sebenarnya dari awal itu menjadi bukti bahwa masih lemahnya sistem tata kelola pemerintahan dan rendahnya integritas di lingkungan Pemprov Riau. Pelanggaran kode etik. Ya, langsung saja kita ke hot news yang pertama, di mana emiten e-commerce PT Global Digital Niaga Tbk atau Fibli melaporkan telah melakukan penyesuaian organisasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK 270 karyawan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi perusahaan untuk memperkuat fundamental bisnis dan membuka peluang pertumbuhan berkelanjutan. Dalam keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia, Beli menyebutkan penyesuaian organisasi tersebut telah dimulai dan selesai pada Oktober 2025. Perseroan menegaskan seluruh hak karyawan yang terdampak telah dipenuhi sesuai atau bahkan melebihi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Lebih lanjut, manajemen Beli memastikan bahwa langkah efisiensi ini tidak berdampak material terhadap operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan. Merujuk laporan keuangan terbaru, rugi tahun berjalan emiten terafiliasi Grup Jarum ini per September 2025 tercatat sebesar 1,85 triliun rupiah. Prosesi dimulai pada
tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan menjadi 15,24 triliun rupiah dari sebelumnya 12,13 triliun. Adapun beban pokoknya ikut terkerek ke 12,56 triliun rupiah. Selanjutnya yang kedua, di mana pemimpin Korea Utara Kim Jong-un lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Kita ke Jawa Tengah, ada seorang siswa sekolah menengah pertama di Grobogan, Jawa Tengah yang diduga meninggal tertundung teman sekolahnya. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini. Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore serta Sabtu jam 5 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Harga emas lagi-lagi ambles dan meninggalkan level psikologis $4.000 Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas merosot lebih dari 1% karena dolar Amerika Serikat yang lebih kuat. Harga emas turun lebih dari 1% pada perdagangan Selasa karena dolar AS mencapai level tertinggi dalam 3 bulan. Sementara para pelaku pasar tengah menunggu data ekonomi AS untuk mendapatkan petunjuk tentang arah kebijakan moneter The Fed. Dolar adalah musuh abadi emas. Pembelian emas dikonversi ke dolar AS sehingga kenaikan dolar membuat permintaan emas lemah. Meskipun Bank Sentral AS memangkas suku bunga pekan lalu, Ketua The Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa pemangkasan suku bunga The Fed di November adalah yang terakhir tahun ini. Para pelaku pasar kini melihat peluang penurunan suku bunga sebesar 71% pada pertemuan The Fed 9 hingga 10 Desember dibandingkan dengan lebih dari 90% seminggu sebelumnya menurut data FedWatch CME Group. Pada perdagangan Selasa 4 November 2025, harga emas dunia turun 1,74% di level 3.900